Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahu wa ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala la'ana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Wa an Jabirin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala bahwasannya dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati akilar riba wa mukilahu, pemakan riba, pemberinya, wa katibahu wa syahidahu, penulisnya dan saksinya. Jadi orang yang termasuk dalam transaksi riba dilaknati oleh Allah, artinya dibenci oleh Rasulullah, yang otomatis dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kisah Isra bersabda bahwasannya fantalaqa bi Jibrilu ila rijalin katsirah, maka bertolak Jibril membawa diriku menuju orang-orang laki yang banyak. Kullu rajulin minhum batnuhu mislu batnil ba'iri dokhmi mundodina ba'duhum ala ba'din ala sabilati adi Fir'aun. Masing-masing dari mereka memiliki perut seperti perut unta yang gemuk, saling tindih sesama mereka di jalan keluarga Fir'aun. Nauzubillah. Yadauhum alu fir'auna yuraduna 'alan nari wuduwan wa asiyan. Sedang keluarga Fir'aun menginjak mereka dalam keadaan dipanggang di atas api pagi dan petang. Yukbiluna mislal ibilil manhumati, mereka maju ke depan bagaikan unta yang dihardik. Ay mislul ibilil lati yusiha biha litajidda fi syariha, maksudnya seperti unta yang diteriaki supaya cepat-cepat berjalan. Seperti budak itulah orang-orang yang selalu memakan riba. Bitahriki ifroton fi sahwati lito'ami minal ju' yakhbitunal hijaroh wassajaro la yasma'una wa la ya'kilun. Atau seperti Zunnahim. Zunnahim ini merupakan orang yang rakus terhadap makanan, apapun dimakan, milik orang lain dimakan, bahkan riba pun dia makan dengan mengharokati hak. Karena keterlaluan dalam memperturutkan syahwatnya kepada makanan, maka Zunnahim karena kelaparan, selalu lapar Zunnahim itu, mereka membenturkan batu-batu dan pohon, tidak mendengar dan tidak pula berpikir. Artinya pokoknya makan terus. Fa idza ahazza bihim ashabu tilkal butuni qamu fatamilu bihim butunuhum fayasraun. Apabila orang-orang yang mempunyai perut-perut seperti itu merasakan kedatangan mereka, maka mereka pun bangkit, dan oleh karenanya perut-perut mereka miring karena kebanyakan makanan, lalu mereka pun tersungkur, artinya tidur. Orang yang banyak makan dia akan banyak tidurnya. Summa yaqumu ahaduhum, kemudian salah satu dari mereka bangkit. Fayamilu bihi batnuhu fayasra'u fala yastati'un ayyarji'un. Kemudian maka miringlah karena perut-perutnya sehingga tersungkur lalu tidak dapat kembali. Ayan yuzayilu makanahum hatta yaghsyahum alu fir'aun, yakni tidak bisa meninggalkan tempat mereka sehingga didatangi oleh keluarga Fir'aun. Kalau mau kabur itu tidak bisa, sehingga keluarga Fir'aun datang dan membuat mereka seperti budak.
ay an yujazilu ayatuhum mukbilina wa mudbirina fadzalika adzabun fil barzakh ay bainad dunya wal akhirah, yakni diinjak oleh mereka keluarganya Fir'aun maju mundur seperti demikian itulah azab mereka di alam barzakh, yakni antara dunia dan akhirat. Selalu orang itu akan diberikan azab oleh Allah ketika selalu melaksanakan atau transaksi riba. Wa qala alaihi salatu wassalam wa alu fir'auna yaqulun Allahumma la taqumis sa'ah abadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Fir'aun bahwasannya pernah berkata, Allahumma la taqimus sa'ah abadan. Ya Allah, janganlah engkau dirikan sa'ah buat selama-lamanya. Ayyaumal qiyamah, maksudnya hari kiamat itu jangan dibuat selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masuklah keluarga Fir'aun ke azab yang terberat, yang paling hebat. Qultu ya Jibril man haula. Maka saya bertanya kepada malaikat Jibril, hai Jibril, siapa mereka itu? Qala haulai akilu riba min ummatik. Mereka itu adalah para pemakan riba dari umatmu. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yadakhabbathu syaitanu minal mas, al-ayah. Bahwasannya mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dipukul keras-keras oleh setan lantaran penyakit gila. Seperti itulah orang yang selalu memakan riba, dia dianggap sebagai keluarga Fir'aun dan juga orang yang dianggap sebagai orang gila. Wa an Sumarot bin Jundub bin radhiyallahu taala anhu annahu qol kana alaihi salatu wassalam, dan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala an bahwasannya Rasulullah pernah berkata, pernah melakukan idza shallal ghadata aqbala alaina biwajhi, melakukan sholat subuh maka beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, kepada Samurah bin Jundub. Faqala li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'yan. Lalu berkata kepada sahabat-sahabatnya, apakah seorang dari kamu sekalian telah bermimpi pada waktu setelah sholat subuh itu? Rasulullah bertanya. Faqassa alaihi masyaallah ayyakussa fa yauman qala hal ra'a ahadun minkum min ru'yal lailah. Maka berceritalah orang kepada beliau panjang lebar. Pada suatu hari beliau bertanya, adakah salah seorang di antara kamu yang bermimpi tadi malam? Qulna la, kami semua menjawab tidak, karena memang tidak ada yang bermimpi. Qala alaihi salatu wassalam, beliau Nabi Muhammad bersabda, lakinni ra'aitul laila shakhsaini atayani, akan tapi di tadi malam aku telah bermimpi melihat dua orang datang kepadaku, kata Rasulullah. Fa akhrajani ila ardin muqaddasah, lalu mengajakku keluar menuju tanah suci. Fantolakna, maka kami pun berangkat. Hatta ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qaimun wa ala sattin nahri rajulun baina yadayhi jarutan. Sehingga setelah Nabi Muhammad berangkat, sampailah kami pada suatu sungai darah, di mana terdapat seorang lelaki berdiri, sedang di pinggir sungai terdapat pula seorang lelaki lainnya yang menghadapi batu-batu. Fa'aqbalar rajulul ladzi finnar, lalu laki-laki yang ada dalam sungai itu maju ke depan. Fa'idha arada ayyakhruja romar rajulul ladzi 'ala syatti bihajar. Namun apabila ia hendak keluar, maka laki-laki yang ada di pinggir sungai itu melemparnya dengan sebuah batu pada mulutnya. Fihi faraddahu haitsu kana, sehingga kembalilah laki-laki tadi ke tempat semula. Faja'ala kullama ja'al yakhruja roma fihi bihajar. Demikianlah tiap kali laki-laki itu datang untuk keluar, maka dilemparlah batu ke mulutnya dengan sebuah batu. Fayarji'u kama kana, sehingga dia kembali ke tempat semula. Faqultu ma hadzal ladzi ra'aituhu fin nahar, maka saya pun bertanya, apakah yang saya lihat di sungai ini? Qala akilur riba rawahul Bukhari. Dijawablah oleh malaikat Jibril bahwasannya orang yang tidak bisa keluar dari lautan atau sungai
yang keseluruhannya itu darah, kemudian dia ingin keluar tapi dilempari mulutnya, mereka itu adalah golongan dari pemakan riba. Wa an Abi Rafi'in radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala bi'tu khalkhala fiddatin min Abi Bakrin. Dari Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya dia berkata, pernah saya menjual sebuah gelang kaki dari perak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Fawudi al-khalkhalu fi kaffihi, maka gelang kaki itu beliau letakkan di telapak tangannya. Wadda rohimu fi kafil ukhra, sedang dirham diletakkan pada telapak tangannya yang lain. Fakanal khalkhalu asqala minha qalilan, dan ternyata gelang kaki itu sedikit lebih berat daripada dirham. Fa akhadha miqradun liyaqta'ahu faqultu ziyadatu laka ya khalifata Rasulullah, maka diambillah olehnya sebuah gunting lalu dipotongnya. Maka saya pun berkata, lebihnya untukmu ya khalifatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakrin sami'tu minan Nabi alaihi salatu wasallam az-zaidu wal mustazidu finnar. Namun jawaban Abu Bakar terhadap Abu Rafi', pernah saya mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penambah dan orang yang menyuruh tambah ada dalam neraka. Saking begitunya bahwasannya para sahabat Nabi itu menjaga daripada hal-hal yang subhat. Padahal ini jual beli, bukan riba. Jual beli, Abu Bakar membeli satu buah gelang kaki kepada sahabatnya Abu Rafi', akan tapi lebih berat uang 1 dirham tersebut dipotong, mau dikembalikan, mau ditambah, tidak mau Abu Bakar. Ingin menjaga bahwasanya tidak ada kontaminasi sesuatu yang jelek apapun terhadap diri sahabat, sampai segitunya menjaganya. Wa dzakara ba'dul ulama'il farqu bainal bai'i war riba. Sebagian ulama menyebutkan perbedaan antara jual beli dan riba. Faqala idza ba'a rajulun sauban ya suwawi asratan bi isrin. Katanya apabila seseorang menjual kain yang harganya 10 dirham, faqad hasala dzalika saubu muqabilan lil isrin. Dijualnya dengan 20 dirham. Falamma hasolat tarodi ala hadat taqobuli, maka berarti kain itu telah menjadi sebanding dengan 20 dirham. Falamma hasolat soro kullu wahidin minhuma muqabilan lil akhirati fil maliyati indahuma falam yakun akhoda sahibuhu syai'an bi ghairi iwad. Dan oleh karena itu terjadi saling ridho atas perbandingan ini, maka berarti masing-masing dari penjual dan membeli saling menyetujui mengenai harta yang ada pada masing-masing. Oke. Sara kullu wahidin minhuma al-maliyatu fa yakuna akhadha sahibu syai'an bi ghairi iwadin. Dengan demikian, apabila amma idza ba'a asyrata darahima bi isrin, adapun bila orang itu menjual 10 dirham dengan 20 dirham, faqad akhadal asratu zaida bi ghairi iwad, maka berarti ia telah mengambil 10 dirham tambahan tanpa adanya imbalan. Wala yumkinu ayyuqala innal iwadha huwal imhalu fi muddatin ajla. Sementara tidak bisa dikatakan bahwa imbalan itu berupa penangguhan dari waktu pembayaran yang semestinya. Fa innal imhala laisa malan aw syai'an yusyaru ilaih. Karena penangguhan itu bukan harta ataupun sesuatu yang patut dihargai. Hatta yaj'alu iwadun anil asrati zaidah, sehingga bisa dijadikan imbalan dari 10 dirham tambahan itu. Faqad dhaharul farqu bainas suratain. Di dalam kitab Hayatul Qulub bahwasanya sungguhnya perbedaan antara kedua contoh di atas cukup jelas. Ketika kita ingin menjual 10 dirham kemudian dibayar 20 dirham, ini sudah jelas ribanya. Akan tapi ketika kita menjual kain yang harga awalnya itu 10 dirham kemudian jual 20 dirham, maka kain tersebut merupakan bukan riba, artinya jual beli di sana yang mana sama-sama mau,
sama mau-mau, dan uang kainnya seharga 20 dirham itu sudah menjadi 20 dirham. Maka 10 dirham yang lain itu merupakan imbalan yang sah karena adanya saling ridho antar penjual dan pembeli. Wa dzukira fi sababi tahrimir riba. Ada beberapa alasan yang disebutkan orang mengenai sebab diharamkannya riba. Wujuhun ahaduha, yang pertama adalah anna riba yaqtadi akhdha malil ghairi bi ghairi iwaz, bahwa riba itu mengakibatkan terambilnya harta orang lain tanpa adanya imbalan. Li'anna man yabi'u dirhaman bidirhamain naqdan aw nasi'atan faqad hasala lahu ziyadatu dirhamin min ghairi ziyadatin fa huwa haramun. Karena orang yang menukar 1 dirham dengan 2 dirham, baik kontan ataupun tidak, maka berarti dia telah memperoleh tambahan 1 dirham tanpa adanya suatu imbalan, dan inilah haram. Kemudian alasan yang kedua, wal wajhu tsani innama hurima aqdur riba. Yang kedua, alasan diharamkannya riba itu kenapa? Li annahu yamna'un nasa anil istighali bitijarah. Tak lain karena ia membuat orang tidak mau repot-repot berdagang. Artinya membuat orang malas-malasan. Alah, saya bisa mengambil. Akan tapi di belakangnya bisa saja menghasilkan konflik. Li'anna sahibad dirhami idza tamakkana min aqdir riba. Karena pemilik dirham apabila telah dapat melakukan akad riba, khaffa alaihi tahsilu ziyadati min ghairi ta'abin wala masyaqqah, maka mudahlah baginya untuk memperoleh tambahan tanpa berusaha payah. Padahal hal tersebut itu tidak boleh. Kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan harus bersusah payah atau berikhtiar dulu. Fayufdi dzalik ilang qita'i manafi'in nasi bitijarati wa talabil arbah. Hal itu akan mengakibatkan terputusnya manfaat-manfaat yang diperoleh manusia lewat perdagangan dan mencari laba. Iya, sungguh tidak adil lah, orang cuma tidur-tiduran kemudian dihutangkan uangnya kembali 2 kali lipat. Sedangkan orang yang jual di pasar, dia panas-panasan, kedinginan, baru bisa mendapatkan untung atau hasil. Wal wajhu salis, dan alasan yang ketiga kenapa riba itu diharamkan, anna riba huwa sababun qita'il ma'rufi bainan nas, bahwa riba itu merupakan sebab terputusnya perbuatan ma'ruf di antara sesama manusia, minal qardi, yang berupa utang piutang. Falamma hurrimar riba, dan tatkala riba itu diharamkan, taubatin nufusu biqardid darahim lil muhtaj, maka legalah hati orang untuk menghutangkan dirham-dirham kepada orang yang melakukannya. Wastirja'i misliha li talabil ajri minallahi ta'ala, dengan meminta dikembalikan semisalnya saja, artinya utang 10.000 dikembalikan 10.000 demi mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya ingin membantu, tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dia bantunya. Wal wajhur rabi, dan alasan yang keempat, anna tahrimar riba qad sabata bin nas, bahwasanya pengharaman riba itu benar-benar ditetapkan berdasarkan nas, yakni Al-Qur'an dan hadis dari Allah dan juga Rasulullah. Wala yajibu an takuna hikmatu jami'it takalifi ma'lumatan lil khol, dan tidak mesti hikmah dari semua pembebanan agama itu diketahui oleh makhluk. Fawajabal qat'u bi tahrimir riba, oleh karena itu wajiblah diputuskan pengharaman riba. Wa in kunna la na'lamu wajhul hikmati fi dzalik, sekalipun kita tidak mengetahui segi hikmat dalam hal itu. Wa hadza tasrihun bi anna an-nas yubtilul qiyas, sekalipun dan hal ini merupakan penegasan bahwa nas itu membatalkan qiyas. Walaupun ada yang mengucapkan, akan tapi nas itu lebih kuat karena firman langsung daripada Allah. Lianna ja'ala tahlilallahi wa tahrimahu dalilan ala butlani qiyasihim. Karena penegasan ini ketika riba itu diharamkan akan menjadikan penghalalan dan pengharaman Allah itu sebagai dalil atas batalnya kias mereka. Jadi perlu diketahui bahwasannya riba itu haram
Seperti yang diketahui bahwasannya dalam cerita sebelumnya, orang yang selalu memakan riba, mendengarkan riba, artinya yang ikut dalam transaksi perbuatan riba, dia itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Rasulullah SAW, dan akan mendapatkan balasan azab di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.